ini melakukan ibadah keislaman itu mulai saat ini, maksudnya jam ini sampai besok gitu, penuh dengan perbedaan-perbedaan ibadah. Dalam satu sisi kita temui beberapa orang bila mana berbeda itu langsung mengambil langkah yang tegas, tidak masuk lagi di situ, atau katanya Mas Zainul mentahzir, pokoknya wes keluar dari kelompok saya, yang lebih keras mengkafirkan. Nah, saya ini terlahir dari keluarga yang berbeda-beda dan terdidik dari kelompok yang berbeda-beda. Saya terlahir dari sperma NU, kemudian terdidik NU sampai SMA. Ketika kuliah, kemudian nyari kos-kosan yang dekat masjid supaya bisa sering-sering selamatan, nyari makan kan. Kalau di kampung saya itu, nggak tahunya saya nyasarnya kos-kosannya itu ternyata ketua PDM Kota Malang. Jadilah saya itu kemudian tersesat di Muhammadiyah itu, tersesat di jalan yang benar sampai sekarang. Naturalisasi. Jadi ketika pulang itu saya banyak perbedaan. Nanti kalau umpamanya ke depan ini hari raya berbeda, saya dua bersaudara. Adanya itu, satunya namanya Jabal Torik, yang adik saya namanya Jabal Subur itu sudah terbiasa berbeda itu. Saya sholat duluan di sini, besoknya pulang sampai sana dia sudah baru selesai sholat. Alhamdulillah, sehingga kita itu selalu bersalaman di hari pertama menurut saya dan di hari pertama menurut adik saya. Teman-teman semuanya, kalau beribadah berbuka puasa hampir tidak pernah kita itu berbeda. Jadi habis ini kita ini baik yang Muhammadiyah, yang NU atau bukan keduanya, itu insya Allah akan sama waktunya. Tetapi begitu kita malam sedikit, nanti ketika tarawih mulai berbeda. Saya sholat 8+3, kemudian istri saya itu pergi ke masjid pengurus ratib NU di sini, tapi sholatnya tetap 8, biasanya 2-3 di situ, dia 8, kemudian pulang istri saya. Saya ke masjid di kampus. Nah, tetap seperti itu. Jadi berbeda, sudah mulai berbeda. Saya mencoba juga keliling di Masjid Muhammadiyah. Itu walaupun Muhammadiyah itu di sini minoritas, itu tetap berbeda-beda itu. Jadi sebelum sholat tarawih ada yang sholat iftitah, ada yang enggak, sama-sama Muhammadiyah. Kalau saja itu sudah beda. Nah, artinya kita itu hidup di perbedaan-perbedaan itu. Itu sudah sholat, kemudian kita terus baca Quran, tidur. Nah, kemudian sahur. Nah, ketika mengakhiri sahur, kita berbeda lagi. Nanti Pak, berbeda lagi. Ada yang imsak, gitu 10 menit sebelum subuh, sudah berhenti, haram. Setelah itu, sudah selesai ya. Kemudian ada yang berhentinya ketika subuh. Wah, ada subuh selesai. Ada lagi sekarang, karena ada subuhnya ada yang perlambatan, berpendapat perlambatan 8 menit. Ikut 8 menit, saya tadi malam ikut perlambatan 8 menit. Ketika saya minum, istri saya tegur, sudah subuh Bapak. Itu kan menjadi umum, itu kan ada pendapat perlambatan 8 menit. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semuanya, ini perbedaannya luar biasa ya, di agama kita ini, di praktek peribadatan agama kita ini. Dan kita perlu bijak di sini.
Perlu kita bijak di sini. Setelah ini kan terus mau hari raya, ini habis ini pasti bicaranya itu. Kalau status saya bicaranya sudah mulai upload kan, 21 April hari raya, itu terus mulai panas-panasi adik. Karena adik biasanya paling 22 itu pikiran saya. Tapi kalau terjadi perbedaan, itu suatu hal yang biasa. Oh, metodenya aja beda, gimana bisa hasilnya sama? Apalagi kalau rumusnya beda, pasti hasilnya beda. Lah terus gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Cuma jangan begini. Kita toleransi pada perbedaan itu. Pada pengertian toleransi yang sekarang itu, yang namanya toleransi itu menghormati walaupun berbeda pandangan, berbeda tindakan, titik. Itu masih bisa bertengkar. Yang benar adalah kita harus tahu kita ini berbeda dan harus tahu mengapa kita berbeda. Baru pemahamannya lebih enak. Gitu. Baru pemahamannya lebih enak. Kita itu harus tahu kita itu kenapa ini berbeda. Gitu. Dan kemudian tadi kan mengakhiri sahurnya itu. Setelah itu kan sholatnya. Sholatnya ada yang tanpa kunut, ada yang pakai kunut, kemudian ada yang tanpa sholat. Mungkin ya, yang tanpa sholat ini mungkin sebel melihat orang setiap kali berbeda. Kenapa berbeda? Ada kunut dan tidak kunut. Lebih baik tidak sholat subuh aja. Gitu. Ya ini tidak bijak ya. Yang ini yang ketiga. Harus tahu mengapa kita itu sholat tidak pakai kunut, mengapa juga pakai kunut. Yakini dengan baik, dimengerti dengan baik. Kemudian kita masing-masing bisa jalan tanpa harus menang sendiri, tanpa harus menang sendiri. Nah kelak setelah puasa ini selesai dengan segala bentuk perbedaan yang kita temui hampir setiap jam ini, itu akan ada perbedaan di penentuan kapan berakhirnya Ramadan. Seperti yang saya jelaskan tadi, metodenya beda, mungkin kitabnya juga sudah jelas beda. Tapi yang jelas menurut Gus Baha itu ya dihisab dulu baru dirukyah. Kalau enggak sih kita mau lihat sekarang kan percuma. Katanya Gus Baha lo ya. Katanya Gus Baha itu dihisab dulu, nanti kita lihat pada tanggal ini, hari ini gitu. Baru kemudian ada yang menggenapkan menjadi 30, ada yang yakin 29 dengan hitungannya. Suatu hal yang berbeda yang harus kita terima dengan bijak. Sahabat-sahabat saya semuanya, kita harus melihat bagaimana Nabi kita itu melihat persoalan. Bagaimana kalau Nabi kita itu mau melaksanakan suatu tindakan yang berdasarkan syarat. Sebagai contoh, pelanggaran hubungan suami istri ketika siang hari bulan Ramadan itu tidak hanya membatalkan puasa, tetapi ada kafaratnya. Riwayatnya yang masyhur dan populer itu, ada seorang badui datang kepada Nabi dan bercerita, celakalah ya Nabi, saya batal karena saya melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari. Wah, kamu harus memerdekakan budak, kamu harus berkafarat. Tapi kemudian orangnya jawab lagi, waduh gak bisa Nabi, saya gak mampu begitu, saya kan miskin. Wah, kalau kamu gak bisa, kamu puasa di kafarat 60 hari, Ustaz ya. Waduh ya Nabi, gimana bisa 60 hari? Saya 30 hari aja bisa batal kayak gini, kan? Wah, ribet lagi ya. Kalau itu kamu pulang memberi makan orang miskin, ya.
Tidak ada yang lebih miskin dari saya Nabi di sana. Wah, Nabi belingo. Kalau umpamanya saya jadi Nabi belingo, wong iki dia pakai, ya. Dan melanggar, ditawar terus, tapi Nabi kan bijak. Nah, pada saat yang sama kemudian ada orang memberi hadiah kurma kepada Nabi itu. Saat itu juga. Ya, kemudian setelah diterima kurmanya diberikan kepada laki-laki yang melapor untuk mendapat kafarat itu. Ini bawalah ini dan sedekahkanlah kepada keluargamu kemanan kurma. Nah, ini artinya kan Nabi bijak di dalam melaksanakan syariat, ya. Wong wis miskin, orang duwe wopo itu kan. Ya, hukumannya menjadi seperti itu. Kembali ke bijak menyikapi perbedaan. Ada sebuah riwayat yang menyebut Nabi pernah memerintahkan beberapa sahabatnya setelah perang Khandaq pergi ke Bani Quraidah. Nah, sekelompok sahabat itu diberi pesan, janganlah di antara kalian sekali-sekali sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, ini kan perintahnya keras ya. Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, sekelompok orang itu kemudian berjalan yang diperintahkan Nabi itu. Nampaknya perjalanannya tidak seperti yang diharapkan, tidak begitu lancar. Maka setelah mau maghrib, perjalanan terlambat, ini udah mau maghrib, belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Padahal perintahnya tadi, janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Bertikailah, berbeda pendapatlah sekelompok sahabat Nabi ini. Ada yang mengatakan kelompok satu mengatakan, nggak mungkin kita sholat asar setelah melewati waktunya, setelah masuk sholat maghrib. Karena itu kita harus sholat di perjalanan ini walaupun belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ngotot yang lain, yang kelompok kedua, nggak bisa. Tadi Nabi sudah bilang, jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ya saya mau jalan terus saja, nanti saya sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah walaupun nanti sudah maghrib gitu. Dua kejadian itu kemudian berlangsung. Ada yang sholat di perjalanan, ada yang sholat setelah maghrib tapi sampai di perkampungan Bani Quraidah. Lain waktu ketemu mereka, sekelompok orang setelah pulang, mereka melapor kepada Nabi, ya Nabi, maaf di antara kami kemudian berpecah pendapat karena di dalam perjalanan belum sampai Bani Quraidah itu sudah maghrib, sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di waktu maghrib, tapi tempatnya di perkampungan Bani Quraidah. Bagaimana ya Nabi? Nah, kemudian Nabi justru tersenyum, kemudian menjawab, yang sholat di perjalanan dapat pahala, yang sholat di perkampungan Bani Quraidah dapat pahala. Nah, ini artinya Nabi kita itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak terlalu rumit mempermasalahkan perbedaan pendapat dari sisi ibadah ini, dan juga tidak perlu saling membenci di antara kita satu sama lain yang berbeda pendapat itu. Nah, karena itu besok 13 hari lagi atau 12 hari lagi, bila mana ada 2 hari raya, nah kita mengikuti riwayat Nabi yang ini aja. Jadi sah semuanya, ya mau yang mana aja, sah semuanya. Saya kira demikian dari saya, dan silakan dipuaskan dengan membaca buku masing-masing nantinya.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.